Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada hentinya, masih mengaruniakan nikmatnya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti tanpa batas memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat panjang umur. Di antaranya adalah nikmat kesehatan zahir dan batin yang diberikan kepada kita semua. Dan begitu pun nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, dan kita pasti tidak bisa menyebutkannya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hambanya, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang mengetahui. Yang alhamdulillah dengan itu semua, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali. Yang dengan nikmat-nikmat itu semua, Allah masih mengizinkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan seperti ini. Yang dengan itu semua pula Allah masih mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan ini, di tahun ini, di hari ini. Yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-23. Hari ini kita sudah berpuasa memasuki hari yang ke-23. Apa maknanya itu? Artinya maknanya adalah bahwa sudah 22 hari bulan suci Ramadan ini kita lalui. Itu artinya bahwa 22 hari bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Andaikan pun tahun depan kita ditakdirkan oleh Allah masih bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, itu bukan berarti bulan Ramadan yang sudah kita lewati kembali lagi, tidak. Akan tetapi Ramadan berikutnya adalah Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, bukan berarti bulan Ramadan yang sudah kita lewati kembali lagi, bukan seperti itu. Kita hanya bisa mohon kepada Allah, kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 22 hari bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati itu, ibadah kita, puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Dan begitu pun kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Kita juga berharap, kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan karunia oleh Allah berupa umur panjang, sehat jasmani dan rohani,
agar kita masih bisa melanjutkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Dan kita berdoa juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya juga tentunya selama di dalam bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mengaruniakan, memberikan keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Maka daripada itu, mari kita jaga, mari kita kejar keutamaan-keutamaan itu, mari kita raih keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Maka hendaknya kita yang berpuasa, maka hendaknya yang kita sedang melaksanakan ibadah puasa saat ini, usahakan jangan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar menahan makan di waktu siang dan menahan minum di waktu siang. Akan tetapi kita juga bisa menahan makan di waktu siang, menahan minum mulai terbit fajar sodik sampailah menjelang memasuki waktu maghrib. Akan tetapi yang lebih penting juga dari itu adalah bagaimana kita juga bisa menahan lisan kita. Bagaimana kita usahakan harus juga bisa menahan telinga kita, pendengaran kita. Bagaimana kita menahan anggota-anggota tubuh kita yang lainnya juga, agar jangan sampai melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar ibadah kita, ibadah puasa yang kita lakukan itu benar-benar ibadah puasa, tidak hanya sekedar puasanya itu menahan lapar dan haus. Akan tetapi yang perlu kita tahan juga bagaimana telinga kita, kuping kita jaga dari hal-hal yang seharusnya tidak kita dengar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sumta," kata Rasulullah, apabila kamu berpuasa. Ya, idza sumta, apabila kamu berpuasa, falyasum. Kata Rasulullah, falyasum, maka puasakanlah juga ya olehmu. Apa yang harus dipuasakan? Sam'uka, pendengaranmu, telingamu, kupingmu. Itu kata Rasulullah harus dipuasakan juga. Idza sumta, ya, idza sumta, apabila engkau berpuasa, kata Rasulullah, falyasum, maka puasakanlah juga sam'uka, pendengaranmu, maka puasakanlah juga kupingmu. Bagaimana mempuasakan kuping? Bagaimana mempuasakan telinga? Ya, maka telinganya jangan sampai digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang memang sesuatu itu bukan menjadi hak kita. Jangan sampai telinga kita ini mendengarkan sesuatu yang memang dilarang. Jangan sampai telinga kita ini kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang bernilai mudarat situ. Ya, jika kita mendengar sesuatu itu, kemudian dikhawatirkan diri kita akan terpengaruh terhadap sesuatu yang kita dengar itu, maka hendaknya kita menghindari untuk mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau sesuatu yang kita dengar itu adalah suatu kebaikan, maka dilanjutkan, maka tidak apa-apa. Akan tetapi ya, yang harus kita puasakan itu adalah puasakan telinga kita, puasakan pendengaran kita, agar jangan mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Jangan mendengarkan sesuatu yang juga tidak bermanfaat untuk lain. Jangan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Itu cara mempuasakan, ya.
mempuasakan pendengaran kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan kuping kita. Maka sekali lagi, jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak baik. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan juga tidak bermanfaat untuk orang lain, ya hendaknya hal itu dihindari. Hendaknya hal yang seperti itu jangan kita dengarkan. Nah, itulah cara kita mempuasakan telinga kita. Itulah cara kita mempuasakan pendengaran kita. Ya, seharusnya pendengaran kita, kuping kita dengarkan, ya. Kita perdengarkan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik, yang berguna, bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti mendengarkan tausiah seperti ini, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan nasihat-nasihat agama, itu diperkenankan, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan kita mendengar pengajian, mendengarkan tausiah agama, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ustadz, yang disampaikan oleh para kiai, itu sangat dianjurkan. Tapi untuk hal-hal yang memang tidak bermanfaat maka hendaknya dihindari. Nah, seperti itulah kita mempuasakan telinga kita. Telinga kita jangan sampai mendengar sesuatu yang memang tidak baik, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Maka kedua, wabasaruka, kata Rasulullah, dan puasakan pula basaruka, penglihatanmu. Penglihatan kita, mata kita hendaknya, kata Rasulullah, juga dipuasakan. Ya, hendaknya mata kita, penglihatan kita ini dipuasakan. Bagaimana mempuasakan, ya, telinga, mempuasakan mata kita, bagaimana mempuasakan penglihatan kita? Maka hendaknya mata kita, penglihatan kita jangan sampai memandang sesuatu yang memang bukan menjadi hak kita. Jangan memandang sesuatu yang haram, apapun itu. Ya, jangan melihat atau memandang sesuatu yang memang bukan menjadi hak kita. Jangan melihat sesuatu, jangan memandang sesuatu yang memang sesuatu itu dilarang untuk kita. Jangan melihat sesuatu, jangan memandang sesuatu yang memang diharamkan untuk kita. Apa yang diharamkan? Ya, seperti melihat lawan jenis, ya, melihat lawan jenis yang memang bukan mahramnya. Ya, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Hendaknya hal-hal yang seperti itu dihindari. Inilah caranya kita mempuasakan pandangan kita, penglihatan kita. Jadi mata jangan sampai digunakan untuk memandang sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagaimana? Ya, makanya salah satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, salah satu yang bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu adalah wan nazaru bisyahwatin, yaitu memandang kepada sesuatu dengan syahwat. Jadi memandang sesuatu dengan syahwat itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang kita sedang lakukan. Nah, di sini makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya kita juga bisa mempuasakan pandangan kita, supaya mata kita, pandangan kita, penglihatan kita ini dipuasakan dari sesuatu yang memang diharamkan, dari sesuatu yang tidak seharusnya, tidak sepantasnya kita lihat. Maka hendaknya ditahan matanya, jangan melihat sesuatu yang memang diharamkan. Kemudian, ya, apalagi yang disuruh puasakan oleh Rasulullah, ya, yaitu walisanuka, ya, dan disuruh, diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita yang ketiga mempuasakan lisan kita, mempuasakan lidah kita. Nah, ini berat, ya, ini juga berat, ya. Menjaga lisan, menjaga lidah dari untuk membicarakan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Mempuasakan lidah dari segala sesuatu yang tidak ada gunanya untuk diri kita. Maka hendaknya dipuasakan. Ya, mempuasakan lidah itu seperti apa? Kata Rasulullah, walisanuka anil kadhibi.
Ya, mempuasakan lidah dari berbicara dusta. Ya. Mempuasakan lidah agar jangan supaya berbohong ketika berbicara. Mempuasakan lidah jangan sampai berbohong, jangan sampai berdusta ketika melaksanakan ibadah puasa seperti ini. Nah, itu adalah kita mempuasakan lidah kita supaya jangan berbicara dusta, jangan berbicara bohong ketika berpuasa. Itu adalah salah satu kita mempuasakan lisan kita dari membicarakan sesuatu yang ketika kita berbicara itu berbohong. Ya, jadi jangan sampai berbohong ketika berpuasa. Karena berbohong atau berdusta ketika berpuasa ini juga kata Rasulullah di dalam hadis yang lain adalah salah satu hal ya yang dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan pahala puasa, yaitu ya kilbu berbohong bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Makanya di sini Rasulullah memerintahkan agar kita juga mempuasakan lisan kita dari membicarakan pembicaraan dusta, pembicaraan yang bohong. Kemudian dari apa lagi? Wal athami, ya, yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan lisan kita, menjaga lidah kita agar jangan sampai mengucapkan sesuatu yang ketika kalau kita ucapkan itu bernilai dosa. Ya, apa itu? Ya, banyak ya. Yang ketika kita berbicara bisa menimbulkan dosa, apa? Meribah, ya, membicara atau membicarakan orang lain, wal yaminul kadzib, ya, sumpah palsu dan lain sebagainya. Jadi ini sangat banyak ya berbicara yang menimbulkan dosa ya. Ketika kita berbicara akan tetapi pembicaraan kita itu bernilai dosa, maka hendaknya ditahan lidahnya ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wada'adzal khodim. Nah, ini khusus bagi yang punya khodim atau punya pembantu ya, atau yang punya pembantu ya, punya pembantu khodim ya. Hendaknya orang yang punya pembantu atau pelayan jangan sampai menyakiti pembantunya. Ya, hendaknya yang punya pembantu jangan sampai menyakiti pembantunya di dalam bulan Ramadan seperti ini. Yang punya pembantu, ya, yang punya pelayan, jangan sampai pelayannya itu disakiti. Jangan sampai disiksa, jangan sampai disakiti ya selama bulan Ramadan ini, ya. Dengan tidak menyakiti pelayan, dengan tidak menyakiti kepada pembantu, itu adalah salah satu cara kita mempuasakan anggota tubuh kita. Ya, makanya Rasulullah ya melarang wada'adzal khadim agar jangan sampai ya menyakiti pelayan, jangan sampai menyakiti pembantunya. Ya. Kemudian wal yakun alaika waqarun. Ya, kemudian kata Rasulullah, jadikanlah dirimu penuh kewibawaan. Ya, jadikanlah dirimu penuh kewibawaan, wasakinatun dan ketenangan. Yauma siyamika. Ya, pada hari-hari puasamu. Ya, jadi hendaknya kata Rasulullah, ya, seseorang ya mempuasakan yang pertama adalah mempuasakan pendengaran, kemudian mempuasakan penglihatannya. Ketiga, hendaknya mempuasakan lidah atau lisannya. Kemudian hendaknya bagi yang punya pembantu atau pelayan jangan sampai menyakiti pembantu atau pelayannya. Kemudian wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika, kata Rasulullah, jadikanlah dirimu itu penuh kewibawaan dan ketenangan di hari puasamu. Ya, artinya kita di sini oleh Rasulullah dianjurkan untuk memperbanyak menahan diri, ya, jangan mempersabar, tingkatkan lagi kesabaran di dalam bulan puasa seperti ini. Kemudian kata Rasulullah, wala taj'al yauma siyamika wa fitraka sawa. Ya, jadi kata Rasulullah, jangan sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu kata Rasulullah jadikan hari-hari puasamu di dalam bulan Ramadan seperti ini sama saja dengan hari-hari ketika kamu tidak berpuasa. Jadi jangan sampai kata Rasulullah, jangan engkau samakan
hari-hari puasamu seperti ini, engkau sedang berpuasa, engkau sedang menjalankan ibadah puasa, jangan engkau samakan, kata Rasulullah, dengan hari-hari ketika kamu tidak berpuasa. Jangan engkau samakan hari-hari puasamu di dalam bulan Ramadan ini, jangan engkau samakan dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan ini. Nah, ini lah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.